Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kelompok Karilamba. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil progres penjualan kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mevan Wijaya dengan 1412120 dan rekan saya Rai Nanda Putusnya dengan NIM 12225 1060. Saya Redan Harimaba dengan NIM 146 Saya yang saya dari NIM 1735 1050. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang latar belakang dari berdirinya usaha ini. Yang pertama ada masalah maraknya penggunaan kantong kresek yang berbahan dasar plastik itu menimbulkan masalah serius bagi lingkungan di sekitar. Karena bahan plastik itu sulit terurai dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai karena bisa bertahan ratusan tahun di tanah tanpa membusuk. Hal ini menyebabkan pencemaran tanah, bisa juga pencemaran air, lalu udara juga bisa, serta membahayakan hewan yang bisa menahan plastik-plastik itu seperti hewan-hewan liar, seperti kura-kura dan juga kucing-kucing liar misalnya. Penggunaan kantong kresek yang masif juga memperburuk penumpukan sampah dan mencemari ekosistem secara luas. Lalu kita di sini mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu solusinya kantong kresek bisa dapat diwujudkan melalui penggunaan tote bag sebagai alternatif ramah lingkungan. Tote bag juga bisa digunakan berulang kali, terbuat dari bahan yang lebih tahan lama, tidak menimbulkan sampah plastik karena itu bisa cepat terurai, dan pastinya dapat digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan diri dengan menghadirkan produk tote bag. Kami ingin mengajak masyarakat beralih ke gaya hidup yang lebih berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Baiklah, selanjutnya di sini ada bisnis model kanvas dari kelompok kami. Yang pertama ada Genki Partner, yang pertama di sini ada supplier bahan tote bag dan gantungan kunci. Lalu ada vendor jasa identitas sabun tote bag. Lalu ada Timolen seperti Curis, Karina, Motion Pay, dan yang lain-lain. Lalu ada key activities, yang pertamanya adalah membuat perencanaan usaha dan keuangan. Lalu ada riset pasar. Lalu ada membuat desain produk dan logo. Lalu ada trial and error produk, evaluasi produk, dan yang terakhir ada aktivitas promosi dan berkali. Untuk di resource-nya ini yang pertama ada SDM dari kelompok kami, lalu ada branding Karilamba, lalu ada iuran dari setiap anggota kelompok. Untuk value proposition di sini ada desain eksklusif dan kreatif, ada kualitas terjamin, lalu harga yang terjangkau, lalu ada aktivitas yang menyenangkan, lalu ada free gift dan voucher yang menarik. Untuk customer relation-nya di sini ada free gift yang menarik, lalu ada paket bundling dan ada voucher. Untuk customer segment-nya di sini kami mengincar sivitas akademik Universitas Erlangga. Untuk usianya sendiri itu mulai umur 18 sampai 25 tahun, dan untuk jenis tamunya kami targetnya mayoritas perempuan. Untuk cost structure-nya di sini ada biaya pembelian bahan utama, lalu ada biaya cetak sabun, biaya pemesan produk, dan biaya kakak juga. Untuk revenue stream-nya di sini ada penjualan tote bag dan penjualan merchandise tambahan. Terus selanjutnya ada strategi pemasaran. Kami melakukan strategi pemasaran melalui promosi dari sosial media, yaitu contohnya Instagram. Kami memiliki akun Instagram yang bernama carry_your_own_langga, ya bisa diikuti. Lalu kita promosi juga secara langsung di sekitaran kampus UNER. Kita mempromosikan secara langsung kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus B UNER. Kita kayak mendatangi para konsumen, calon-calon konsumen, agar mereka bisa tertarik dengan produk-produk kita. Lalu kita menggunakan sistem pre-order agar bisa memaintain produk-produk kami untuk bisa mengerti
produk yang ingin orang-orang beli. Seperti misalnya kalau ada orang yang pre-order 10, lalu kita langsung bikin 10 agar tidak terjadi pemborosan. Lalu strategi brandingnya kita bisa lihat di sini ada logo Karya Bangga, lalu ada tagline-nya juga Karya Bangga. Oke, selanjutnya ada evaluasi produk dari berbagai penjualan. Selama 3 tahun penjualan, kami telah berhasil menjual keuntungan putih sebanyak 92 dan juga BIM sebanyak 162. Untuk evaluasinya, meskipun kami telah berhasil menjual banyak dan dari kebutuhan putih, namun kami masih belum berhasil untuk menjual karton bag, sehingga itu menjadi catatan penting bagi kami untuk melakukan evaluasi kedepannya tidak usah diteruskan. Adapun selama 3 kali penjualan itu, kami juga mengupayakan untuk melakukan strategi penjualan yang baru, melakukan evaluasi produk, namun hingga tahap ketiga, produk kami masih belum terjual sama sekali. Kemudian untuk hasil dan profitabilitas dari 3 tahap penjualan, di sini ada rinciannya. Pada tahap penjualan pertama, ini berhasil menjual keuntungan putih sebanyak 32 dan BIM sebanyak 26. Pada tahap penjualan kedua, kami berhasil menjual keuntungan putih sebanyak 22 dan BIM sebanyak 42. Dan di tahap terakhir, tahap ketiga, kami berhasil menjual keuntungan putih sebanyak 42 dan BIM sebanyak 24. Dari hasil penjualan tersebut, pada tahap pertama kami mendapatkan laba sebesar 50.000. Kemudian pada tahap kedua kami mendapatkan laba juga sebesar 70.000. Dan di tahap ketiga kami mendapatkan laba sebesar 40.000. Total akhir dari laba yang kami peroleh selama 3 kali tahap penjualan adalah 168.000. Nah, untuk selanjutnya adalah refleksi dan strategi keberlanjutan. Kami menyadari bahwa produk kami masih mempunyai banyak kekurangan dan kelebihan sebagai tim dalam bekerja sama. Kami juga memiliki banyak kendala dalam melakukan penjualan dan juga dalam menyusun strategi. Tapi kami berhasil menjual barang kami dan mendapatkan profit dengan lancar dan baik. Kelanjutan strategi dari tim kami adalah lebih disiplin lagi dan dalam waktu meningkatkan promosi seluruh produk, lalu aktif memperhatikan permintaan agar mengakui produksi dari produk kami. Jadi yang terakhir, Erlangga ini hadir sebagai solusi untuk mengurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai dengan desain yang menarik dan stylish, sehingga cocok untuk digunakan dalam berbagai aktivitas. Jadi jangan lupa beli Erlangga ya teman-teman. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.